Hijab tidak membatasi diri untuk berprestasi dan menginspirasi. Sama halnya dengan Anisyah Agustin, gadis asal Prabu Mulih ini bertekad untuk bisa memberikan influence dengan berbagai kegiatan positifnya sebagai seorang putri hijabfluencer Sumatera Selatan 2023. Menjadi Duta Pemuda 2019, serta anggota Paskibra Kota Prabu Mulih 2017, turut mewarnai perjalanannya dan membentuk karakternya saat ini. Ikuti perbincangan saya bersama Anisyah Agustin, hanya di Bukan Basa-Basi. Pemirsa, ada banyak cara untuk menginspirasi orang lain. Tidak hanya orang di sekitar saja, bahkan kita juga bisa memanfaatkan media sosial untuk jangkauan yang lebih luas, tentunya dengan berbagai konten menarik dan juga menginfluence melalui hal-hal positif. Ikuti perbincangan saya bersama Putri Hijabfluencer Sumatera Selatan, Anisyah Agustin, dalam Bukan Basa-Basi. Nah, pemirsa, kali ini saya sudah bersama Anisyah Agustin atau yang akrab juga disapa Ica. Ini dia adalah Putri Hijabfluencer Sumatera Selatan. Halo Ica. Halo Kak Caca. Apa kabar Ica? Alhamdulillah luar biasa baik. Masya Allah, Allahu Akbar gitu kan ya. Masya Allah. Nah, ini kita hari ini bakal ngobrol-ngobrol nih tentunya tentang gimana sih perjalanannya Ica sampai bisa menjadi terpilihnya Putri Hijabfluencer Sumatera Selatan ini, dan gimana kesehariannya juga. Tapi mungkin sebelum kita bahas tentang Putri Hijabfluencernya ini, mau tahu dulu nih kesehariannya Ica ini gimana? Kalau Ica sekarang sih Kak jadi mahasiswi aktif di Politeknik Kesehatan Palembang, dan juga Ica kalau weekend tuh suka ikut WO gitu Kak. Oh, jadi terus selain itu, selain ikut WO, Ica juga bikin konten gitu Kak. Sekarang kan lagi pas terpilih kemarin udah siap untuk bikin video endorse. Jadi kan sponsor-sponsor kemarin tuh divisit Kak ke store-nya. Jadi langsung datang ke tempatnya, terus langsung bikin video, di-upload di Instagram. Oh, oke. Nah, itu juga berarti apakah salah satu tugas juga karena sudah terpilih menjadi Putri Hijabfluencer? Iya, bener banget Kak. Itu pastinya salah satu tugas dari Putri Hijabfluencer itu sendiri sih Kak. Oh, gitu. Jadi begitu sekarang ini sudah makin bertambah ya aktivitas dan juga tanggung jawabnya. Nah, sebenarnya pasti pemirsa di rumah gitu juga banyak yang belum familiar nih dengan Putri Hijabfluencer. Nah, boleh Ica ceritain sedikit Putri Hijabfluencer itu apa sih? Jadi Putri Hijabfluencer itu yang pertama kan ada Putri. Putri itu adalah wanita yang muslimah yang memiliki keanggunan dan juga memiliki inner beauty. Jadi kalau hijab itu kan mahkota yang menutupi kepala wanita muslimah, khususnya yang beragama Islam, dan juga influencer. Influencer itu seorang yang memberikan pengaruh positif kepada masyarakat lainnya. Jadi Putri Hijabfluencer itu adalah seorang wanita yang dengan menggunakan hijabnya dan mahkotanya itu sendiri bisa menginspirasi dan memberikan hal-hal positif bagi masyarakat luar gitu sih Kak. Oh, Masya Allah. Jadi dengan adanya hijab ini tidak membatasi kegiatan kita, tidak membatasi aktivitas kita tentunya, dan diharapkan bisa menjadi orang yang menginspirasi gitu ya. Nah, kalau berbicara ini kan sebenarnya untuk Putri Hijabfluencer ini sendiri, apa sih yang paling membedakan dengan pemilihan-pemilihan atau pageant lainnya nih Ica? Kalau untuk Putri Hijab itu sendiri sih Kak, pastinya yang pertama kan bedanya dengan hijab Kak. Kalau pageant yang lain tuh kan gak pakai hijab kan biasanya. Terus juga cara berpakaian Kak, kakak kan contoh kakak kan Putri Indonesia. Nah ini Kak, jadi kita tuh menggunakan hijab yang bagaimana kita itu tetap stylish dan juga tetap dengan ajaran-ajaran agama Islam gitu. Oh gitu, jadi memang yang membedakannya di situ ya, dari looknya juga sudah berbeda, terus juga tanggung jawabnya sendiri ini menginfluence-nya dalam segi apa nih Ica? Kalau untuk menginspirasinya sendiri sesuai dengan namanya influencer. Kalau influencer itu menginfluence dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luar dengan melalui sosial media. Oh gitu. Iya. Jadi kegiatannya salah satunya yaitu menginfluence atau memberikan inspirasi melalui sosial media. Bener, Kak. Sejauh ini apa nih yang Ica berikan atau yang sudah Ica bagikan melalui media sosial itu? Kalau untuk Ica sekarang sih sudah berproses untuk menuju hal-hal yang lebih baik pastinya kayak Kak. Ica contohnya aja misalkan memberikan video-video style
make up dan juga style cara berpakaian untuk menutupi tubuh kita yang mana sesuai dengan ajaran agama Islam. Dan juga seperti program kerja yang akan kami jalankan itu di setiap hari Jumatnya tuh Kak bakal ada insya Allah bagi-bagi makanan di Jumat Berkah gitu Kak. Oh, jadi itu juga masuk salah satu hal yang untuk menginfluence orang banyak ya Ica, yaitu memberikan atau berbagi keberkahan dengan orang lain gitu. Nah, ini kalau kita melihat Putri Hijabfluencer artinya kan dekat sekali dengan sosial media. Kalau misalnya Ica sendiri melihat penggunaan sosial media, apakah artinya saat ini memang perlu ya kita untuk menginfluence orang-orang supaya menggunakan sosial media dengan positif gitu? Bener banget Kak, kan seperti yang kita ketahui sekarang itu kan sosial media kan sangat banyak nih Kak digunakan dari kalangan anak-anak, dewasa maupun remaja sampai orang tua ya Kak. Biasanya kan udah menggunakan sosial media. Betul. Apalagi contohnya di Instagram. Di Instagram itu Kak bisa banyak banget pengaruh positif. Contohnya kita jualan bisa melalui di Instagram, dari TikTok itu kan membuahkan hasil Kak contohnya. Nah, dan juga semua itu kan dilakukan untuk kebaikan diri kita sendiri gitu sih Kak. Oh gitu, jadi nggak cuma kebaikan untuk diri kita sendiri aja, tapi memang juga untuk orang lain gitu ya. Nah kalau melihat sebenarnya awalnya Ica mungkin tertarik gitu untuk bergabung atau untuk mengikuti Putri Hijabfluencer ini, awalnya apa nih yang memantik atau nge-triggernya? Kalau motivasi Ica untuk ikut Putri Hijabfluencer itu sendiri sih Kak, pastinya yang pertama kan di halayak banyak itu Kak, orang mengira pageant itu cuman mengandalkan kecantikan, terus juga badannya tuh harus bagus, tinggi, putih, tinggi gitu ya Kak. Nah di sini Ica membuktikan bahwasannya di Putri Hijabfluencer bisa memberikan pengaruh positif, bukan hanya tentang kecantikan, yang mana cocok dengan slogan Putri Hijab itu sendiri, cantik sehat, cerdas kreatif, dan muslimah menjadi inspirasi gitu, Masya Allah, cantik sehat, cerdas kreatif, muslimah inspirasi. Muslimah inspirasi. Wah, Masya Allah, itu jadi semangat juga. Bener, ya untuk nggak cuma Ica, tentunya untuk orang-orang yang mendengar juga, itu slogannya luar biasa sekali, benar-benar untuk tujuannya menginfluence orang banyak gitu. Nah kalau kita melihat juga saat ini dengan berbagai kondisi nih ya, Ica kan banyak sekali aktivitasnya. Terus kalau dari Ica sendiri merasa nggak sih dengan penggunaan hijab, apakah pernah terganggu atau misalnya mungkin terbatas gitu atau dan lain-lain gitu, pernah nggak? Kalau menurut Ica, hijab itu bukan penghalang Kak untuk kita mencapai karir kita atau mencapai tujuan-tujuan yang kita inginkan. Contohnya saja Ica dalam pageant kan pasti orang mengira pageant itu nggak bisa pakai hijab karena kan pakaiannya mungkin agak sedikit terbuka kan. Di sini Ica membuktikan bahwasannya Ica berdiri di sini bisa menjadi alhamdulillah the winner Putri Hijabfluencer Sumatera Selatan dengan menggunakan hijab itu sendiri. Jadi hijab itu bukanlah penghalang untuk kita meniti karir atau sebagainya. Oke, jadi setuju ya kalau misalnya dengan menggunakan hijab ini bukan menjadi penghalang atau tidak membatasi aktivitas kita dan juga kita untuk berkreasi ya Ica ya, apalagi bisa berprestasi tentunya. Nanti kita akan bahas lagi tentang gimana sih perjalanannya Ica sampai bisa terpilih menjadi Putri Hijabfluencer Sumatera Selatan dan akan mewakili Sumatera Selatan di tingkat nasional tentunya. Tetaplah bersama kami di Bukan Basa-Basi. Anda masih bersama kami di Bukan Basa-Basi. Saya mau lanjut lagi nih ngobrol sama Ica ya. Ica, tadi kalau di segmen sebelumnya kita udah bahas ya tentang Putri Hijabfluencer itu apa sih. Nah kali ini yang bikin saya penasaran adalah perjalanan Ica menuju terpilihnya sebagai Putri Hijabfluencer. Ini kan pasti, apakah ini pengalaman pertama atau Ica sebelumnya itu sudah pernah punya prestasi-prestasi serupa? Kalau untuk Ica sendiri sih Kak, awalnya di tahun 2017 Ica pernah menjadi Purna Paskibraka Kota Prabu Muli Kak. Terus di tahun 2018 Ica pernah mengikuti ajang pageant juga Kak, di sekolah tapi Putra Putri Semansa. Dan juga tahun 2019 Ica berprogres lagi menjadi lebih baik dan juga alhamdulillah kemarin terpilih menjadi Duta Pemuda Sumatera Selatan. Perginya itu ke Sumatera
Sumatera Utara, Kak. Sulawesi Utara. Jadi mewakili Sumatera Selatan juga. Benar. Nah, pada saat itu apa sih pengalaman-pengalaman atau nilai-nilai apa yang Ica ambil yang mungkin bisa menambah tingkat kepercayaan dirinya Ica, atau mungkin ada pengalaman-pengalaman lain gitu? Kalau untuk Ica sendiri, kan pastinya kita kan di sana kan bertemu orang-orang banyak. Terus juga pastinya public speaking kita lebih meningkat ya, Kak. Dan juga dari gelas kita yang kosong itu kita menambah wawasan, menambah ilmu, dan juga menambah relasi. Dan jadinya Ica bertekad untuk mengikuti Putri Hijab itu sendiri karena pengalaman-pengalaman yang sudah Ica jalani. Oh gitu, jadi karena sudah ada pengalaman-pengalaman tentunya itu menambah tingkat kepercayaan diri. Jadi kita lebih berani ya Ica ya untuk melangkah ke jenjang selanjutnya nih. Nah, kalau menuju Putri Hijab Influencer Sumatera Selatan kemarin gitu, persiapan apa sih yang memang seorang Ica lakukan gitu sampai akhirnya Ica ini terpilih menjadi winernya gitu? Pastinya kalau untuk Ica, Kak, kan itu kan pasti public speaking kan, Kak, pasti sangat-sangat berpengaruh gitu kan, Kak. Sekarang kan kita influencer, jadi kita harus bisa cara bicara, Kak, kepada orang lain yang sehingga orang lain itu bisa mendengar kita, dan juga kita menjadi contoh yang baik untuk orang itu sendiri. Nah, untuk yang Ica jalani, pertama Ica itu suka di depan kaca, Kak, ngomong sendiri. Dimana misalkan satu kata, misalnya cantik. Ica panjangin itu, Kak, kalimatnya. Cantik adalah ini, dengan kecantikan kita bisa merubah sifat kita dengan cara inner beauty gitu, Kak. Seperti itu sih, Kak, kalau Ica. Itu salah satu latihan public Iya. speakingnya. Dan itu juga menjadi poin ya dalam penilaian di pemilihan ini ya Ica. Nah, selain public speaking apalagi tuh Ica? Selain public speaking, kemarin kan di karantina juga ada tentang keorganisasian dan juga attitude, Kak, yang utama kalau di Putri Hijab itu sendiri. Kalau attitude kita kurang tapi prestasi kita banyak, gimana gitu kakak-kakaknya mau menilai kita kan, Kak? Dan juga kan pasti kan itu kan sesuai dengan karakter kita masing-masing. Jadi di sini pasti yang sangat ditekankan itu attitude gitu, Attitude-nya. Kak. Attitude-nya sebagai seorang muslimah Iya, ya benar tentunya. banget, Kak. Nah, pada saat selama kegiatan atau selama di karantina ini, apakah di sini juga mendapatkan pembekalan gitu Ica, yang pasti sebagaimana untuk menjadi seorang putri hijab yang hijab influencer yang bisa menginfluence positif orang-orang sekitar, atau mungkin yang nantinya akan menjadi perbekalan di tahap selanjutnya? Kalau pembekalan dari awal itu sudah ada sih, Kak, pas di karantina. Contohnya diberikan materi tentang public speaking sama senior-senior kami di Putri Hijab, terus juga tentang organisasi, terus diberikan materi tentang catwalk, terus juga ada semacam chit-chat gitu, Kak, sama kakak-kakaknya sharing mengenai bagaimana sih cara kita untuk menjadi influence yang baik dan juga yang bisa menginspirasi orang banyak gitu, Kak. Nah, ini kan tadi kan kita ngomongin tentang kegiatan Ica untuk menjadi seorang putri hijab influencer itu kan harus menginspirasi orang. Kalau sosok yang menginspirasi Ica sendiri itu siapa sih, Ica? Kalau sosok inspirasi Ica sendiri itu pastinya orang tua Ica, Kak, ibu Ica sendiri, yang mana kan dia sudah mengandung Ica dari 9 bulan dan juga melahirkan Ica, serta dia mendidik Ica dan memberikan pengajaran sampai Ica saat ini bisa berdiri menjadi the winner Putri Hijab Influencer Sumatera Selatan berkat doa ibu saya dan keluarga saya. Oke, jadi yang pasti support dari orang tua dengan penuh ya, mendukung gitu Ica. Dan support lain dari orang tua, mungkin apa pernah orang tua itu atau ibu ini pernah berpesan nggak ke Ica, misalnya pada saat nanti atau kalau ingin berprestasi ini harus ingat pesan ibu dan lain sebagainya? Kalau orang tua Ica memberikan masukan untuk Ica, kayak, Kak, dia menasihati Ica bahwasannya kita itu harus menghargai orang lain jika kita ingin dihargai, dan juga berbuat baiklah kepada setiap orang walaupun dia tidak begitu menghargai kita atau bagaimana, tapi kita dahulu yang harus menghargai dan berbuat baik kepada mereka, maka mereka bisa memberikan feedback kepada kita gitu. Masya Allah, jadi jangan pernah berhenti untuk berbuat baik, yaitu pesan dari orang tua gitu kan, sampai yang akhirnya mengantarkan Ica juga menjadi seorang putri hijab influencer. Nah, Ica pernah, pasti kan kalau kita sebagai pengguna hijab gitu ya, apalagi kan memang kegiatan Ica ini juga memang selalu menggunakan hijab tentunya ya, sudah istiqomah gitu. Nah, pernah nggak mendapatkan underestimate gitu dari orang lain yang mungkin membuat tekanan kepada Ica, atau mungkin sempat membuat Ica ngedown tapi akhirnya Ica bisa bangkit lagi? Pernah banget sih, Kak. Contohnya kata teman-teman Ica, nggak mungkin lah seorang Ica gitu kan, Kak, kayak diremehin kita kan dengan hijab bisa
bisa menjadikan dan menghantarkan Ica sampai sekarang. Tapi Ica buktikan dengan adanya perjuangan Ica, usaha dan doa Ica bisa berdiri di sini, dan juga putri hijab itu bukan hal yang membatasi kita dalam berhijab dan berprestasi, berkarir. Bahwasannya dengan menggunakan hijab itu sendiri kita masih tetap bisa menjalankan apa yang kita inginkan. Oke, jadi tentunya tidak membatasi ya. Justru memang dengan Ica mengikuti Putri Hijab Influencer ini karena sejalan dengan visi misinya dan juga tujuannya. Nah, dengan dari berbagai ada pageant ya yang banyak di Sumatera Selatan maupun di tingkat nasional, kenapa Ica memilih untuk ikut Putri Hijab Influencer ini? Karena Kak, mungkin contohnya kan kalau mau ikut Putri Indonesia, yang pertama Ica kurang tingginya Kak. Dan yang kedua kan Ica pakai hijab ya Kak. Jadi menurut Ica mungkin kecil ya Kak kemungkinan kalau untuk Ica bisa maju gitu Kak. Jadi dengan melalui Putri Hijab Influencer ini Ica bisa mengembangkan minat dan bakat Ica gitu. Oke, yang pasti karena sesuai tadi ya, iya, dengan satu visi misi dengan Ica yang berhijab gitu Kak. Apakah sebelumnya juga Ica karena terinspirasi mungkin dengan Putri Hijab Influencer di tahun sebelumnya pernah melakukan kegiatan yang memang benar-benar menginspirasi Ica gitu sampai pengen ikut? Kalau di Putri Hijab itu sendiri yang seseorang yang menginspirasi Ica itu CEO kami sendiri Kak Lydia Agustin. Dia itu bersikeras Kak untuk menginfluence masyarakat luar, contohnya yang nggak berhijab bisa memberikan hal-hal positif. Dengan berhijab itu kita tidak membatasi karir kita gitu sih Kak, sesuai dengan visi misinya Kak Lydia Agustin. Oke, jadi memang menginspirasi ya, terinspirasi dari CEO-nya sendiri gitu ya, memang juga menggunakan hijab seperti itu dan akhirnya menjadi semangat juga untuk Ica supaya bisa menginfluence orang lain. Oke, nanti kita akan lanjut ngobrol lagi di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, bukan basa-basi akan kembali. Anda masih menyaksikan Bukan Basa-basi bersama Ica. Ica, ini tadi kalau di sebelumnya kita udah bahas ya tentang Putri Hijab Influencer itu apa sih. Nah, sekarang ini kan Ica akan mewakili Sumatera Selatan ya Ica di pemilihan Putri Hijab Influencer Indonesia. Itu artinya kan pasti ada banyak sekali persiapan yang dilakukan. Nah, persiapan aja nih, boleh di-spill nih, boleh diceritain Ica. Persiapan Ica sekarang yang pastinya yang pertama belajar lagi tentang public speaking Kak. Terus juga Ica belajar tentang keorganisasian dan memahami Putri Hijab Influencer Indonesia yang akan Ica jalani nanti ke depannya. Dan juga nanti bakal ada latihan catwalk nih Kak untuk persiapan ke nasional. Dan juga nanti kami bakal visit ke Global English untuk belajar bahasa Inggris dan mendalami bahasa Inggris yang akan kami jalani nanti. Oke, jadi itu juga menjadi satu keharusan ya untuk bisa berkomunikasi tidak hanya menggunakan bahasa Indonesia aja, tapi juga bisa menggunakan bahasa Inggris supaya tadi kan tujuannya untuk menginfluence ya. Kalau sosial media itu kan nggak cuma warga di Sumatera Selatan atau di Indonesia aja, tapi diharapkan nanti konten-kontennya bisa menginfluence orang lain juga yang ada di luar Indonesia. Nah, kalau kita melihat bentuk dukungan nih, dukungan apa sih yang saat ini sejauh ini sudah Ica terima, baik itu dari keluarga, terus juga dari teman-teman terdekat, ataupun juga bahkan dari pemerintah? Dan yang pastinya yang sangat mendukung Ica itu yang pertama keluarga pastinya Kak. Keluarga Ica sangat-sangat mensupport Ica dalam ajang ini karena kan akan menebarkan kebaikan dan hal-hal yang positif bagi masyarakat luar. Dan juga teman-teman Ica itu juga sangat mendukung dari kampus Ica, Politeknik Kesehatan Palembang, dan juga khususnya pemerintah nih Kak, pemerintah kota Praumuli, kota Ica berasal, yang mana Pak Insinyur Wido Yahya itu sangat mendukung dengan besar Kak bahwasannya Ica untuk masuk ke top 3 nasional. Yang dimana kemarin saat audiensi, alhamdulillah terima kasih banyak Pak Rido, kemarin sudah berbincang nih Kak. Katanya insya Allah nanti kalau misal Ica masuk top 3 di nasional, orang tua Ica bakal diumrohkan. Masya Allah. Jadi dapat itu menjadi semangatnya Ica juga ya, menjadi motivasi Ica ya. Iya. Nah, kalau misalnya Ica melihat nanti di nasional, sebenarnya harapannya Ica tuh ketika nanti Ica misalnya menjadi winner di sana, apa yang akan Ica lakukan gitu di sana? Kalau insya Allah, amin ya rabbal alamin, semoga Ica dapat winner ya Kak.
di winner nanti apapun hasilnya, apapun predikatnya, pastinya Ica harus legowo Kak awalnya. Dan juga jika Ica terpilih, insya Allah nanti saya akan menginspirasi dengan cara menggunakan sosial media yang baik, dengan cara yang tadi Kak, stylish dengan baik, dan juga mengajak teman-teman semua, khususnya wanita yang muslimah di Indonesia ini untuk terus istiqomah dengan menggerakkan gerakan istiqomah biar menggunakan hijab dengan baik dan menutup auratnya dengan ajaran-ajaran agama Islam. Oke, jadi nanti begitu nanti sudah di nasional diharapkan nanti ruang lingkupnya jadi lebih besar ya Iya, Ica. benar banget, Kalau Kak. sekarang menginfluence-nya teman-teman yang ada di Sumatera Selatan nanti harapannya bisa se-Indonesia Menginspirasi, ya, iya, menginspirasi. Nah, alhamdulillah, kira-kira nanti semoga. apa yang akan Ica persiapkan gitu nanti pada saat sudah terpilih gitu, apa yang ingin Ica sebarkan di situ mungkin yang membedakan, oh tadi pada saat di Sumatera Selatan Ica memberikan influence atau memberikan konten-kontennya sedemikian rupa gitu, nanti kalau udah di nasional apa yang Ica siapkan? Contohnya Ica bakal mempersiapkan pasti yang terbaik ya Kak untuk kita semua pastinya. Ica bakal melalui sosial media kan, itu kan Kak nggak mungkin ya Kak, bukan nggak mungkin, mungkin bisa, tapi kan terbatas waktu dan juga kan Ica kan lagi kuliah, nggak mungkin kan Kak ke setiap provinsi. Jadi Ica melalui sosial media bahwasannya kita itu sebagai seorang wanita bisa berhijab dengan menggunakan hijab itu sendiri tidak akan membatasi karir-karir kita, dan juga nanti Ica insya Allah bakal menginfluence masyarakat luar dengan konten-konten beauty, terus juga stylist yang zaman sekarang, tetapi tetap dengan ajaran agama Islam yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Oke, jadi supaya tentunya yang teman-teman yang muslimah yang menggunakan hijab ini tetap bisa stylish, tetap bisa terlihat apa ya, performance-nya tetap bisa cantik, Iya. tapi tentunya tidak terbatas dengan hijab Iya, kita sendiri ya. benar banget, Kak. Nah, ini kan kalau kita berbicara mengenai influencer itu kan dekat sekali dengan sosial media. Iya. Kalau dari pandangan Ica, ini media sosial yang digunakan oleh anak-anak muda atau generasi muda sekarang gimana nih Ica? Penggunaan sosial media yang pastinya Kak ada dampak positif dan negatifnya. Positifnya, kita itu semua bisa mengakses sosial media kapan saja dan di mana saja. Tetapi banyak konten-konten nih Kak, contohnya di Instagram atau di TikTok itu sendiri bisa kita ketahui, anak-anak juga bisa melihat konten tersebut yang seharusnya tidak mereka lihat Kak. Jadi perlu dengan sangat orang tua itu untuk mengawasi anak-anaknya dalam bersosial media. Oke, itu juga jadi salah satu fokus nggak dari Putri Hijabfluencer ini untuk mungkin membantu atau juga mungkin menghilangkan atau mengurangi konten-konten negatif yang ada di sosial media juga? Seharusnya itu pastinya, kalau menghilangkan itu mungkin agak sulit ya Kak. Jadi mungkin nanti Ica akan mengadakan sosialisasi kepada ibu-ibu remaja nih Kak, yang baru anaknya masih kecil-kecil kan. Jadi untuk bahwasannya untuk mensosialisasikan bahwasannya menggunakan sosial media atau gadget itu perlu diperhatikan untuk anak-anaknya sehingga mereka tidak melihat konten-konten yang negatif. Oke, dan tentunya juga untuk teman-teman anak generasi muda juga tetap harus bijak dan juga harus cerdas ya dalam penggunaan Iya, sosial benar media, banget, dan Kak. mungkin bisa seperti Ica juga nih nantinya memberikan pengaruh yang positif, Benar. memberikan konten-konten yang positif ya untuk ditayangkan atau juga untuk dinikmati oleh para pengguna media sosial. Nah, sebelum kita menutup perbincangan kita hari Iya. ini, quotes satu yang selalu Ica pegang teguh, apa sih Ica? Satu yang Ica tanamkan yaitu jadilah seperti mutiara yang akan tetap bersinar dimanapun ia berada. Jadilah mutiara Yang akan tetap bersinar dimanapun ia berada. Karena Itu tentunya sih, itu Kak. artinya nanti seperti apa Ica, dimanapun Ica Ditempatkan, berada, iya. ditempatkan ya. Walaupun nanti misalnya mungkin pergi dari Sumatera Selatan keluar, tapi harus tetap bersinar, Iya. tetap harus bisa berprestasi terus dan bisa memberikan pengaruh-pengaruh positif juga Benar ya banget, untuk Kak. siapapun. Nah, satu lagi deh boleh harapannya mungkin ke depannya, doa dari Ica untuk teman-teman di rumah gitu, atau mungkin yang nantinya nextnya mau menjadi penerusnya Ica nih Iya. sebagai Putri Hijabfluencer. Motivasi dari Ica untuk kalian yang ingin mengikuti pageant, contohnya di pageant Putri Hijabfluencer Sumatera Selatan tahun depan, kita itu harus tetap percaya diri karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi di sana kita harus percaya dengan apa yang kita miliki dan jangan insecure, karena insecure itu akan membuat kita ngedown. Tapi insecure itu harus membuat kita semakin
termotivasi untuk menjalani kehidupan yang sebenarnya. Oke, jadi kurangi insecure, Iya, benar. perbanyak Perbanyak bersyukur bersyukur. ya, karena mutiara dimanapun dia berada akan tetap bersinar. Oke, terima kasih Ica atau Sama-sama, Anisha Kak Caca, Agustin iya. ya, sebagai Putri Hijab Influencer Sumatera Selatan dan yang mewakili Sumatera Selatan di tingkat nasional. Iya. Semoga sukses dan juga mendapatkan prestasi yang terbaik. Terima kasih banyak atas waktunya, Iya, luar Kak biasa. Caca. Dan pemirsa, inilah akhir perjumpaan kita di Bukan Basa-Basi. Kami akan kembali tentunya dengan kisah inspirasi lainnya hanya di Bukan Basa-Basi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.